Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan uh, hasil dari analisis saya menggunakan kuesioner. Jadi yang pertama kita ke tabel dulu, ini semuanya kita copy, kemudian kita paste, klik paste with variable name, kemudian ke variable view, klik desimal menjadi 0, kemudian diganti menjadi nominal, dan untuk frekuensi atau jumlah itu diganti menjadi scale. Kita klik dan backcase, jadi kita masuk ke white case by, kemudian kita klik frekuensi atau jumlah, dan kemudian kita klik OK. Nah, kembali ke SPSS, kita klik analyze, kemudian kita pilih demand reduction, kemudian correspondence analysis, masukin atributnya ke row dan tokonya ke kolom, kemudian kita ganti frame-nya mulai tergantung dari atributnya 1 sampai 7, update, kita continue. Untuk kolom sama, kemudian kita klik model, kita pastikan chi-square sudah diklik, kemudian kita continue, selanjutnya ke statistik yang sama, kemudian continue, juga ke plot, dan klik continue, dan klik OK. Maka di sini akan muncul hasil dari SPSS-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiana Ifaisyana Ismat, NIM 063, Agribisnis kelas C. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya, yaitu analisis korespondensi preferensi konsumen di platform e-commerce, studi kasus Shopee, Tokopedia, dan Blibli.com. Jadi yang pertama ada pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi informasi begitu pesat. Saya perkembangan telepon atau telepon seluler dan internet. Keberadaannya memberikan pengaruh bagi berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan secara individual, sosial, maupun yang terkait dengan dunia usaha atau bisnis. Selain mempermudah dan mempercepat proses komunikasi dan informasi, teknologi informasi juga dimanfaatkan dalam kegiatan usaha atau bisnis. Banyak alat komunikasi dan informasi yang digunakan dalam kegiatan dunia usaha, seperti penggunaan telepon, fax, SMS, email, website, dan lain-lain, sehingga muncullah istilah e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah proses transaksi jual beli dengan menggunakan alat elektronik seperti telepon dan internet. Mendefinisikan e-commerce atau electronic e-commerce sebagai konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web Internet. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap platform e-commerce tersebut. Dan untuk tujuan penelitian, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap platform e-commerce tersebut.
Selanjutnya untuk manfaat penelitian, untuk memperluas pengetahuan kita tentang preferensi konsumen di platform e-commerce dan memberikan kontribusi baru untuk mempelajari perilaku konsumen di era digital. Selanjutnya kajian teori, analisis korespondensi juga dikenal sebagai correspondence analysis. Adalah teknik statistik multivariat yang digunakan untuk menemukan dan menunjukkan hubungan antara dua variabel klasifikasi dalam tabel kontingensi. Tujuannya adalah untuk memetakan data dalam ruangan yang lebih kecil sehingga pola hubungan antar kategori menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas produk, kecepatan pengiriman, layanan yang responsif, dan kepercayaan merek. Hasilnya mengungkapkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sementara itu, harga produk tidak begitu mempengaruhi. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan terhadap pengguna e-commerce. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ulasan dan rating produk berperan penting dalam keputusan pembelian ulang oleh pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan e-commerce disarankan untuk fokus pada peningkatan kualitas layanan, terutama di aspek kecepatan pengiriman dan interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya, metode penelitian. Pertama ada populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi fokus adalah penggunaan platform e-commerce di Indonesia, khususnya mereka yang aktif menggunakan Shopee, Tokopedia, dan Blibli.com. Populasi ini mencakup berbagai segmen demografis termasuk usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status ekonomi yang berbelanja secara online di ketiga platform tersebut. Untuk pengambilan sampel digunakan teknik random sampling. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data, menggunakan kuesioner, yaitu dengan Google Form dengan atribut harga, promo, dan diskon, metode pembayaran, keamanan transaksi, kemudian penggunaan aplikasi, ulasan dan rating pelanggan, kecepatan pengiriman dengan Shopee, dengan tokonya itu Shopee, Tokopedia, dan Blibli.com. Selanjutnya itu hasil penelitian. Yang pertama itu deskripsi data. Jadi di sini saya menggunakan jumlah datanya itu ada 36 responden dengan jenis kelamin 66,7% perempuan dan laki-laki 33,3%. Dengan usia rata-rata 18 tahun sebesar 15,5%, 19 tahun sebesar 37,8%, dan 20 tahun sekitar 37,8%, dan untuk usia 21 tahun, 25 tahun, 26 tahun, dan 27 tahun sebesar 2,2%. Selanjutnya itu hasil dari pembahasan. Jadi di tabel correspondence yang ini, di tabel correspondence menunjukkan tabel kontingensi dari sampel. Pada tabel ke-1, atribut 1, yaitu harga di toko Shopee sebanyak 32 orang, Tokopedia 3 orang, dan Blibli.com 1 orang. Pada tabel kedua, atribut kedua, yaitu promo dan diskon, di toko Shopee ada sebanyak 22 orang, Tokopedia sebanyak 13 orang, dan Blibli.com sebanyak 1 orang. Pada tabel ketiga, atribut ketiga, yaitu metode pembayaran di toko Shopee sebanyak 22 di toko 22, Tokopedia sebanyak 5 orang, dan Blibli.com sebanyak 9 orang. Pada tabel keempat, atribut keempat, yaitu keamanan transaksi di toko Shopee sebanyak 25 orang, di Tokopedia sebanyak 8 orang, dan di Blibli.com sebanyak 3 orang. Pada tabel kelima, atribut kelima, yaitu kemudian penggunaan aplikasi di toko Shopee sebanyak 25 orang, Tokopedia sebanyak 7 orang, dan Blibli.com sebanyak 4 orang. Pada tabel ke-6, atribut ke-6, yaitu ulasan dan rating pelanggan, di toko Shopee sebanyak 25 orang, Tokopedia sebanyak 6 orang, dan Blibli.com sebanyak 4 orang. Pada tabel ke-7, atribut ke-7, yaitu kecepatan pengiriman di toko Shopee sebanyak 24 orang, Tokopedia sebanyak 8 orang, dan Blibli.com sebanyak 4 orang. Selanjutnya ada tabel row profile dan column profile. Jadi dalam SPSS ini digunakan dalam analisis tabel silang atau cross-tab untuk menunjukkan distribusi presentasi dari data. Row profile menunjukkan presentasi berdasarkan total baris, sedangkan column profile menunjukkan presentasi berdasarkan total kolom, yang membantu memahami pola hubungan antar variabel.
Selanjutnya ada tabel summary. Jadi pada output tabel summary ini menunjukkan jumlah dimensinya, di mana dimensi yang kita gunakan berdasarkan nilai akurat for di bagian proportion of inertia dibandingkan dengan nilai rata-ratanya yang menurut pendapat lain dibandingkan dengan angka 0,2. Jika nilai akurat for lebih dari angka rata-ratanya atau angka 0,2, maka dimensi tersebut dapat digunakan dalam analisis. Dalam analisis pada kali ini, akun for-nya itu pada dimensi satunya sebesar 0,006 dan dimensi 2 sebesar 0,394. Dengan demikian, dimensi pertama menjelaskan 60,6% inersia dan dimensi keduanya menjelaskan 39,4%. Secara kumulatif, dua dimensi menjelaskan 100% variasi data. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa besar hubungan antar kategori dijelaskan oleh dua dimensi ini. Dan dua dimensi ini tersebut sudah cukup untuk visualisasi hubungan antar kategori. Selanjutnya ada tabel overview row dan overview column. Dalam SPSS digunakan dalam analisis korespondensi ini untuk memberikan gambaran umum tentang kontribusi dan posisi baris dan kolom dalam ruang multidimensi. Overview row point menunjukkan bagaimana setiap baris atau kategori variabel baris berkontribusi terhadap dimensi yang dianalisis. Overview column point menunjukkan kontribusi dari kolom atau kategori variabel kolom terhadap dimensi tersebut. Selanjutnya itu ada dimensi 1 yang menunjukkan sumbu X atau atribut, dimensi 2 atau sumbu Y itu yang menunjukkan tokoh. Selanjutnya ada kedekatan kategori yang posisinya berdekatan di peta menunjukkan adanya hubungan atau pola yang mirip antar kategori tersebut. Selanjutnya itu yaitu jarak, semakin jauh jarak antar kategori, semakin kecil hubungan antar kategori tersebut. Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi dari kesimpulannya itu Shopee memiliki preferensi tertinggi di antara konsumen dibandingkan Tokopedia dan Blibli.com. Hal ini dapat menunjukkan bahwa faktor lain yang ditawarkan Shopee lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Strategi pemasaran dan kualitas layanan Shopee mungkin lebih unggul dan dalam menarik perhatian dan mempertahankannya loyalitas penggunaan dibandingkan pesaingnya. Dapat dilihat pada grafik Tokoblibli.com berdekatan dengan metode pembayaran, Tokopedia berdekatan dengan promo dan diskon. Toko Shopee berdekatan dengan ulasan dan rating pelanggan, keamanan transaksi, kemudian penggunaan aplikasi, kecepatan pengiriman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.